Bayangkan, kamu sedang makan gado-gado di warung pinggir jalan. Rasanya enak banget, bikin nagih. Tapi, kamu nggak tahu di balik bumbu kacang yang gurih itu ada darah, dendam, dan tumbal manusia. Ini bukan kisah biasa. Ini cerita tentang Lastri, penjual gado-gado yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu seorang wanita misterius di pasar. Dari dihina karena miskin, sampai dagangannya laris manis. Tapi semua itu harus dibayar dengan nyawa. Jangan kemana-mana, karena kamu akan mendengar kisah pesugihan paling mengerikan yang pernah terjadi di warung gado-gado berikut ini. Di sebuah kota kecil bernama Sukamulyo, terdapat seorang wanita bernama Lastri, berusia 37 tahun. Ia dikenal sebagai penjual gado-gado di depan rumahnya. Lastri bukan perempuan pemalas. Ia bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan bahan-bahan jualan, merebus kentang, telur, kacang tanah, membuat bumbu, menyiangi sayuran, dan menanak lontong. Semua itu ia lakukan sendiri, dibantu kadang-kadang oleh anak perempuannya yang masih duduk di kelas 5 SD. Namun meski sudah bekerja keras, hidupnya terasa selalu sempit. Sebab Lastri hidup bersama suaminya, Udin, seorang pecandu judi yang hampir setiap malam keluar rumah, pulang pagi, dan seringkali membawa masalah. Hutang Udin ke banyak rentenir, dan celakanya semua pinjaman itu atas nama Lastri karena Udin tak punya KTP. Rentenir datang hampir tiap pekan, membentak, menagih, bahkan pernah mengancam menyita barang-barang rumah. Jika Lastri tak bisa membayar, Udin justru marah dan memukulnya. Itu hutang kamu juga. Rumah ini atas nama kamu, bukan aku, katanya keras. Lastri sebenarnya masih sanggup untuk beli beras dan kebutuhan dasar dari hasil jualan gado-gado. Tapi tekanan mental dan rasa malu karena didatangi penagih hutang membuat hidupnya seperti di neraka. Anak-anaknya, seorang laki-laki usia 7 tahun dan perempuan 10 tahun, sering melihat ibunya menangis diam-diam di dapur. Suatu pagi, saat mentari baru saja menyembul malu-malu di ufuk timur, Lastri berjalan menyusuri gang sempit menuju pasar tradisional di pinggir kota. Tas kain besar tergantung di pundaknya, berisi daftar belanjaan untuk keperluan warung gado-gadonya. Tangannya memegang dompet kecil yang isinya tak seberapa. Ia menghela napas, mencoba menepis beban pikirannya tentang utang-utang yang terus menghimpit, terutama dari para rentenir yang terus datang menagih kesalahan suaminya, Udin. Pasar pagi itu ramai. Suara pedagang sayur, teriakan ibu-ibu menawar harga, dan bau anyir ikan bercampur aroma rempah membuat suasana terasa hidup. Tapi di tengah keramaian itulah, Lastri merasa seolah dia sendirian, terasing dalam lautan manusia yang tak tahu pergulatan batinnya. Tiba-tiba, dari lorong kecil antara lapak daging dan buah, muncul sesosok perempuan tua. Tubuhnya dibalut jubah hitam yang menjuntai ke tanah, kerudung lusuh menutupi sebagian wajahnya, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan sorot matanya yang tajam. Ada sesuatu yang ganjil dari perempuan itu, matanya menusuk tapi bibirnya tersenyum, seolah tahu isi hati orang yang sedang dilihatnya. Perempuan tua itu melangkah mendekat, menghentikan Lastri dengan satu kalimat yang membuatnya merinding. "Namamu Lastri, bukan?" Lastri spontan menoleh, kaget. "Iya. Tapi, ibu siapa?" "Aku Nyi Jirah," jawabnya tenang, suaranya serak seperti desir angin yang melewati celah pintu tua. "Aku tahu kamu sedang dikejar utang. Hidupmu berat. Suamimu berjudi, uangmu habis untuk menambal lubang yang dia gali. Kamu ingin semuanya berakhir, kan? Ingin warungmu ramai, hidupmu tenang, dan tak ada lagi hinaan dari orang-orang?" Lastri menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia tidak pernah bercerita pada siapapun tentang beban yang ia pikul. Tapi bagaimana bisa perempuan asing ini tahu? "Datanglah ke rumahku, malam Jumat Kliwon nanti," lanjut Nyi Jirah. "Di pinggir kebun jati, rumah kayu tua dengan pagar bambu. Tapi ingat, Lastri, ini bukan jalan untuk orang yang ragu-ragu." Sebelum Lastri bisa bertanya lebih lanjut, perempuan itu sudah menghilang, seperti ditelan hiruk-pikuk pasar. Lastri menatap sekeliling. Tak ada yang memperhatikan. Seolah Nyi Jirah tadi tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, bayangan perempuan berjubah hitam itu terus menghantui pikiran Lastri. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi tekanan hidup terus menghimpit. Suaminya makin menjadi-jadi, bahkan menjual motor satu-satunya demi berjudi. Warungnya sepi, bahan makanan makin mahal, dan para rentenir terus datang seperti burung pemakan bangkai, siap mencabik-cabik sisa harga dirinya. Akhirnya, malam Jumat Kliwon tiba.
Dengan langkah ragu tapi terpaksa, Lastri menyusuri jalan tanah menuju kebun jati di pinggir kota. Gelap menyelimuti, hanya suara jangkrik dan angin yang menderu di antara pepohonan. Di ujung jalan, tampaklah sebuah rumah kayu tua dengan pagar bambu reot, persis seperti yang dikatakan Nyi Jirah. Di serambi depan, pelita kecil menyala redup, dan aroma dupa melayang-layang di udara malam. Nyi Jirah duduk bersila, menatap Lastri dengan senyum tipis. "Kamu datang juga?" katanya pelan. "Berarti kamu sudah siap." Lastri menunduk. Tak sanggup menjawab. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. "Kamu ingin hidupmu berubah? Ingin warungmu ramai, uangmu banyak, dan lepas dari lelaki bejat yang terus menyiksamu?" Lastri mengangguk perlahan. Air matanya mulai jatuh satu persatu, tanpa suara. Nyi Jirah berdiri, lalu membuka pintu rumahnya yang berderit. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Mulai malam ini dan setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, kamu harus menjalankan ritual ini tanpa absen. Mandi dengan air kembang 7 rupa sebelum tengah malam. Siapkan 3 hal di dapur rumahmu, secangkir kopi pahit, secangkir kopi manis, dan semangkuk bubur sumsum. Letakkan dengan rapi, jangan ada yang terbalik." Lastri menyimak dengan seksama. Dadanya terasa sesak. Suara Nyi Jirah seperti gema yang langsung masuk ke hatinya. Tapi yang paling penting, suara Nyi Jirah makin pelan, mendekat, "Kamu harus menyebutkan satu nama. Nama orang yang paling kamu benci. Namanya akan jadi tumbal pertama dalam perjanjian ini." Lastri terdiam. Nafasnya tercekat. Tapi tanpa berpikir panjang, dari mulutnya meluncur satu nama. "Udin. Suamiku." 3 hari setelah malam ritual pertamanya bersama Nyi Jirah, kejadian yang mengejutkan mengguncang rumah Lastri. Pagi itu, seperti biasa, Lastri bangun lebih awal untuk mempersiapkan warung. Ia sempat mengintip ke ruang tamu dan menemukan Udin, suaminya, masih duduk di kursi rotan tuanya. Ia tampak seperti tertidur, kepalanya sedikit menunduk, dan rokok kretek masih terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Abu rokok menetes di lantai, hampir menyentuh karpet kusam. "Din? Udah pagi, loh?" panggil Lastri sambil mendekat. Tapi tak ada jawaban. Begitu ia menyentuh bahu Udin, tubuh suaminya terasa dingin. Jantung Lastri berdegup kencang. Ia memeriksa napasnya, tak ada. Tangannya gemetar, mulutnya bergetar tak bisa bersuara. Udin sudah meninggal dunia. Tangisan pecah, bukan karena duka mendalam, tapi karena keterkejutan dan rasa campur aduk yang bahkan Lastri sendiri tak bisa jelaskan. Tetangga berdatangan setelah mendengar teriakannya. Mereka langsung membantu mengurus jenazah. Seorang dokter dari puskesmas terdekat dipanggil untuk memastikan penyebab kematian. Setelah pemeriksaan singkat, sang dokter menyimpulkan bahwa Udin meninggal akibat serangan jantung. Riwayat tekanan darah tinggi, ditambah kebiasaan begadang dan merokok, menjadi alasan paling logis. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Semuanya tampak wajar. Tak seorang pun mencurigai Lastri. Justru simpati mengalir dari banyak arah. Para tetangga merasa kasihan padanya, ditinggal suami di usia muda dengan 2 anak yang masih sekolah dan warung yang belum stabil penghasilannya. Setelah prosesi pemakaman selesai, Lastri kembali berdagang seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok pada awalnya, tapi perlahan, perubahan itu datang seperti aliran air yang terus membesar. Warung kecilnya yang sebelumnya sepi kini mulai ramai oleh pelanggan. Awalnya hanya beberapa pelanggan tetap yang kembali. Namun dalam beberapa minggu, jumlah pembeli makin bertambah. Banyak yang datang karena katanya gado-gado Lastri punya cita rasa yang beda. Bumbunya gurih, sambalnya pas, dan lontongnya empuk. Bahkan ada yang berkata rasa kacangnya nagih, dan bikin ketagihan. Lalu entah dari mana asalnya, seorang food blogger lokal merekam video pendek saat mencicipi gado-gado Lastri dan mengunggahnya di media sosial. Dalam waktu singkat, videonya viral di lingkup kota kecil itu. Komentar demi komentar berdatangan. Orang-orang mulai berdatangan bukan hanya untuk makan, tapi juga karena penasaran dengan gado-gado viral milik janda muda yang katanya penuh perjuangan hidup. Dalam waktu 3 bulan, keajaiban pun benar-benar terjadi. Lastri berhasil melunasi semua utangnya. Tak ada lagi suara motor rentenir yang berhenti di depan rumah. Ia membeli etalase baru dari aluminium kaca, menata ulang warung agar lebih bersih dan menarik.
Ia juga mengecat ulang tembok rumah dengan warna krem yang hangat. Tak lagi terlihat kusam seperti dulu. Anak-anaknya kini bisa bersekolah tanpa harus menunggak uang SPP. Bahkan Lastri sempat membelikan sepatu baru untuk anak bungsunya dan tas sekolah untuk yang sulung. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada ritual yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap malam Jumat Kliwon, Lastri selalu menjalankan apa yang telah diajarkan Nyi Jirah. Ia akan menyiapkan air kembang 7 rupa sejak sore. Menjelang tengah malam, ia akan mandi di kamar mandi belakang yang dikunci rapat, tanpa suara. Air kembang menyapu seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Ia berbisik pelan seperti yang diajarkan, mengucap syukur kepada yang tak kasat mata, dan memohon rezeki yang terus mengalir. Setelah mandi, ia menyiapkan sajian di dapur, secangkir kopi pahit, secangkir kopi manis, dan semangkuk bubur sumsum putih bersih. Semua harus disusun rapi di atas tampah bambu kecil. Tak boleh terbalik. Tak boleh lupa. Tak boleh terlambat. Saat sajian itu ditata, Lastri selalu merasa hawa dingin merambat di kulitnya. Kadang ada suara halus seperti napas panjang di dekat telinga. Kadang aroma kemenyan menyeruak meski ia tidak menyalakannya. Tapi ia tidak pernah takut. Tidak setelah apa yang telah terjadi pada Udin, dan bagaimana hidupnya perlahan berubah drastis. Ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan jalan biasa. Tapi saat hidup menjerat tanpa belas kasihan, pilihan pun menjadi tajam. Dan Lastri sudah memilih jalannya. 3 tahun berlalu seperti angin yang melintas cepat. Seandainya ada yang berkata kepada Lastri dulu bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini, ia pasti tak akan percaya. Anak-anaknya tumbuh sehat dan ceria. Yang sulung kini duduk di bangku SMA, aktif dalam kegiatan sekolah dan sering pulang membawa prestasi. Yang bungsu sudah mulai pandai membaca dan tak lagi merengek minta uang jajan karena kini uang itu selalu ada. Warung gado-gado milik Lastri berkembang pesat. Tak hanya satu, kini sudah ada 2 cabang lain yang berdiri di lokasi strategis. Salah satunya bahkan dekat kantor pemerintahan, membuat banyak pegawai rutin memesan gado-gado untuk makan siang. Nama, gado-gado Bu Lastri, menjadi populer di kalangan warga kota kecil itu. Dikenal karena rasa khas dan bumbu kacangnya yang ngangeni, bikin ketagihan. Lastri pun kini mempekerjakan 2 asisten muda yang sigap membantu di dapur dan melayani pembeli. Ia tak perlu lagi bangun sebelum subuh untuk menyiapkan semuanya sendirian. Ekonomi keluarganya stabil, rumahnya makin layak, bahkan Lastri kini mulai menabung untuk membuka lahan baru. Ia dikenal, dihormati, dan disegani. Tak hanya sebagai penjual makanan, tapi juga sebagai ibu tunggal yang sukses bangkit dari keterpurukan. Namun, semua kebahagiaan itu berdiri di atas sebuah kesepakatan yang tak boleh dilupakan. Ritual Jumat Kliwon tetap ia jalankan dengan patuh, tanpa bolong, tanpa lalai. Malam itu, Jumat Kliwon di tahun ketiga, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang, dedaunan berdesir seperti bisikan dari dunia lain. Usai menjalankan ritual seperti biasa, mandi dengan air kembang 7 rupa, dan menyiapkan sajian di dapur, Lastri duduk di ranjangnya, memejamkan mata. Tapi malam itu berbeda. Dalam tidurnya, Lastri memasuki sebuah mimpi yang terasa lebih nyata daripada mimpi-mimpi sebelumnya. Ia berdiri di tengah hutan berkabut, sunyi, dan dingin menggigit. Langkah kakinya tenggelam dalam tanah basah, dan suasana di sekelilingnya seperti membekukan waktu. Lalu, dari balik pepohonan yang menghitam, makhluk itu muncul. Sosok tinggi, hitam legam seperti arang terbakar. Matanya menyala merah seperti bara api, kecil namun menembus. Di dahinya tumbuh 2 tanduk pendek melengkung ke belakang. Nafasnya berat, terdengar seperti suara angin yang melewati pipa berkarat. Lastri tak bisa bergerak, tubuhnya membeku. Makhluk itu menatapnya lama, lalu berbicara dengan suara serak berat yang membuat dada terasa ditekan. Waktunya tumbal berikutnya. Lastri menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Siapa yang kau benci sekarang? Lanjut makhluk itu, suaranya seperti pisau yang menggores hati. Lastri mencoba menguatkan diri, menggigit bibirnya, lalu menggeleng perlahan. Aku tidak membenci siapapun lagi. Tidak ada lagi dendam di hatiku, bisiknya, nyaris tak terdengar. Makhluk itu tidak langsung merespon. Ia hanya diam menatap Lastri, lama. Udara di sekeliling semakin dingin, dan suara kabut seperti berdesis. Lalu makhluk itu mencondongkan tubuhnya, dan berkata dengan suara lebih dalam, lebih tajam.
Kau pikir kau bisa berhenti begitu saja? Lastri tercekat. Tenggorokannya kering. Tapi sebelum ia bisa menjawab, makhluk itu tertawa pelan. Tawa pendek tapi menyayat, lalu menghilang begitu saja ke dalam kabut yang semakin tebal. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Sunyi. Lastri terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Napasnya memburu, dadanya sesak. Ia duduk terdiam di tepi ranjang, memandang keluar jendela di mana angin malam masih berhembus pelan. Ia tahu, perjanjian itu belum selesai. Dan kini, waktunya menuntut bayaran baru. Sejak malam mimpi mengerikan itu, hidup Lastri perlahan berubah. Tapi bukan ke arah yang ia harapkan. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Mengira itu hanya bunga tidur, atau sekadar rasa bersalah yang tersisa. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, tanda-tanda kehancuran mulai muncul satu persatu, seperti benang kusut yang tak bisa lagi dirapikan. Pelanggan yang biasanya mengantre sejak pagi kini hanya datang 1-2 orang. Bahkan di akhir pekan, warung yang biasanya penuh sampai tenda tambahan pun tak cukup, kini terlihat kosong. Meja-meja yang dulu tak pernah sempat dibersihkan karena terus ditempati, kini menganggur. Lastri panik tapi mencoba tetap tenang. Ia berusaha berinovasi, mengganti piring agar lebih menarik, menambahkan menu minuman dingin, memperbarui spanduk dengan desain baru, namun hasilnya nihil. Beberapa orang bahkan mulai berbisik di belakangnya. Katanya rasa gado-gado Lastri sudah tidak sama. Ada yang mengaku merasa mual setelah makan. Ada pula yang menyindir bahwa mungkin bumbunya berubah karena tidak lagi memakai bahan gaib. Lastri hanya bisa menahan air mata di balik dapur. Puncak dari malapetaka itu datang dalam bentuk yang paling menghancurkan. Anak laki-lakinya, si sulung yang menjadi kebanggaan dan harapannya, mendadak jatuh sakit. Awalnya demam biasa. Tapi keesokan harinya suhu tubuhnya melonjak, tubuhnya menggigil hebat, dan wajahnya tampak pucat seperti kehilangan cahaya hidup. Lastri membawanya ke puskesmas, lalu ke rumah sakit swasta. Tak ada diagnosa pasti. Semua hasil pemeriksaan darah dan röntgen terlihat normal. Dokter hanya bisa memberikan infus dan penurun panas. Tapi demam itu tak kunjung reda. Lastri tak tinggal diam. Ia juga membawanya ke beberapa orang pintar di luar kota. Ia rela membayar mahal hanya untuk satu harapan. Tapi semua itu tak membuahkan hasil. Malam-malamnya dipenuhi tangis dan doa, namun langit tetap diam. Seminggu kemudian, di pagi yang suram dan dingin, anak laki-lakinya mengembuskan napas terakhir di pangkuan Lastri. Tubuh mungil yang dulu selalu membangunkannya untuk minta sarapan itu kini kaku dan dingin. Matanya terpejam, wajahnya tenang, tapi Lastri tahu, itu bukan tidur. Raungan Lastri mengguncang langit kamar yang kusam. Ia memeluk anaknya erat, berteriak memanggil namanya berulang kali, seolah masih bisa membangunkannya. Tapi takdir sudah bicara. Dan Lastri tahu ini bukan sakit biasa. Ini bukan sekadar musibah. Ini adalah harga dari perjanjiannya dulu. Harga dari kesepakatan yang telah ia buat dengan makhluk kegelapan yang kini menagih dengan cara paling kejam. Setelah pemakaman, kehidupan Lastri benar-benar terbalik. Warung yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini ditutup permanen. Karyawannya satu persatu mengundurkan diri, tak sanggup bertahan tanpa penghasilan. Alat-alat dapur dijual satu demi biaya hidup dan obat-obatan. Uang tabungan habis. Hutang lama muncul kembali karena renovasi rumah yang sempat dilakukan 3 tahun lalu. Cicilan tak sanggup lagi dibayar. Rumahnya yang dulu berdiri kokoh sebagai simbol keberhasilan, kini disita oleh bank. Semua kenangan, semua kerja keras, semua hasil perjuangan, sirna secepat kilat. Kini, Lastri tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya tipis, atapnya bocor saat hujan, dan kamar mandinya berada di luar rumah. Bersama anak perempuannya, Lastri menjalani hari-hari dalam kesunyian, penuh penyesalan dan rasa kehilangan. Setiap malam Jumat Kliwon, bukan lagi ritual yang ia jalani, tapi isak tangis yang ia bisikan dalam doa, berharap Tuhan mau mendengar dan mengampuni. Ia tahu satu hal dengan pasti, kekayaan yang datang dengan jalan cepat, juga akan pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Lastri yang dulu haus akan kekayaan, kini hanya ingin tenang. Setiap malam ia sholat tahajud, menangis, memohon ampun. Ia berpuasa Senin Kamis, rutin ikut pengajian, dan menjauhi semua benda serta ritual yang pernah ia lakukan. Sejak itu, makhluk itu tidak pernah muncul lagi.
Tidak dalam mimpi, tidak dalam suara-suara aneh, tidak pula lewat firasat gelap. Lastri kembali berdagang, tapi bukan di warung lagi. Kini ia memikul gerobak kecil berisi gado-gado, berjalan kaki keliling kampung. Anak perempuannya membantu membungkus dan memegang uang kembalian. Hidup mereka sangat sederhana, tapi damai. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi suara gaib yang menagih tumbal. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan yang datang dari jalan pintas, terutama melalui perjanjian gaib dan pesugihan, selalu memiliki harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Lastri telah membayar mahal, kehilangan suami, anak, harta, dan kebahagiaan. Namun dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, ia diberi kesempatan untuk memulai kembali. Hidup memang tidak semewah dulu, tapi hati dan pikirannya jauh lebih tenang. Pesan moralnya adalah kekayaan sejati bukanlah uang yang menumpuk, melainkan hati yang damai dan hidup yang bersih dari kesepakatan dengan kegelapan.